Iya, jadi dalam perwalian ini, para guru kamu dipesanin satu hal yang mengenai yang kamu isi itu, isian yang kamu isi semalam. Jadi, kalau dari saya kan mengamati tuh, kok sekolah kita nggak masuk dalam pertemuan tatap muka hari Senin gitu ya. Saya kan cari sekolah-sekolah gitu. Dan ternyata ada beberapa sekolah yang juga belum buka, kayak 54 itu juga belum pertemuan tatap muka Senin kemarin. Terus akhirnya saya tanya-tanya lah sama guru kamu, ada Bu CC. Ternyata ada dua jalur nih. Jalur yang pertama, jadi pemerintah sudah menentukan yang buka itu segini gitu. Nah, lalu jalur yang kedua itu mengenai kesiapan sekolah. Jadi ada beberapa sarana prasarana, lalu ada beberapa kelengkapan yang harus dipenuhi. Sekolah kita tuh sedang mencoba untuk mengejar itu. Jadi sekarang tuh banyak, jadi kayak gini, kayak dinas pendidikan itu membuat 10 syarat misalnya. Ada 10 syarat supaya sekolah ini bisa buka. 10 syarat. Nah, tidak semua sekolah memenuhi 10 syarat itu. Nah, lalu, tapi setiap sekolah silakan berusaha untuk memenuhi 10 syarat itu. Nah, akhirnya sekolah kita pun berusaha untuk mulai memenuhi 10 syarat itu. Supaya nanti dapat izin untuk buka. Jadi sekali lagi, sekolah kita mengadakan pertemuan tatap muka itu harus dengan izin dari pemerintah setempat, dalam hal ini suku dinas pendidikan. Nah, izin itu harus diurus, harus memenuhi ya tadi kayak 10 syarat itu harus dipenuhi semuanya baru kita buka. Nah, kita sedang mencoba untuk menghiaskan atau berusaha untuk memenuhi 10 syarat itu, salah satunya dengan yang semalam saya kasih dan kamu harus isi itu dengan linknya. Nah, itu sebenarnya sebagai controlling. Jadi itu ada dua sebenarnya yang terjadi. Yang pertama, guru-guru kamu isi. Pada intinya kalau saya melihat isiannya, dari pihak pemerintah, dalam hal ini suku dinas itu ingin meyakinkan bahwa apakah guru-guru kamu tidak beresiko. Yang kedua, apakah kamu tidak beresiko. Nah, jadi seperti yang dalam edaran itu, jadi setiap 2 minggu sekali itu maksudnya kita itu saya, teman-teman guru gitu, dan kamu harus mengisi itu supaya meyakinkan bahwa jumlah penderita COVID itu tidak bertambah. Jadi semua tuh oke-oke aja gitu. Nah, sementara itu sekali lagi ntar sekolah tuh akan mencoba untuk memenuhi syarat supaya nanti kita dapat mengadakan pertemuan tatap muka. Nah, gitu. Itu yang pertama, dan itu penting. Jangan lupa kalau misalnya kamu belum isi, silakan isi karena harus dikumpul hari ini sore nanti. Jadi pasti saya akan ingetin kamu terus hari ini. Jadi memang harus saya akui juga ada beberapa hal yang harus diyakinkan. Di kelas kita absen tuh harus diyakinkan absen semua. Lalu yang kedua ini hal ini mungkin yang isian itu ada beberapa hal. Saya juga yakin sih bahwa beberapa hal yang harus dulu bisa menjadi pelajaran. Sekali lagi, saya ngomong, kalau kamu sulit untuk mengikuti pelajaran tertentu, silakan hubungi saya. Misalnya ada kesulitan dengan guru A atau guru B, silakan hubungi saya, jadi saya tahu kesulitan kamu. Lalu review dari kegiatan kemarin. Nah, jadi kan
seperti yang kamu tahu kemarin itu teman-teman kamu, ada beberapa teman-teman kamu yang dipanggil pada sekolah untuk kegiatan khusus lah, WFA. Nah, saya kan sempat masuk sebentar, lalu kan saya harus keluar karena ada urusan. Jadi saya mengamati gitu, maksudnya kadang-kadang konyolnya itu kalau saya ngelihat yang kemarin di ruangan Mandarin itu kan kemarin kumpul di ruangan Mandarin. Saya lihat gitu. Kadang-kadang saya suka bercanda menjadi saya sendiri, ayo oke, gitu. Saya ngomong ke kalian gitu. Nah, lalu setelah beberapa kali saya nengok, saya juga sibuk dengan kegiatan saya lihat, Mandarin udah kosong. Lalu kan akhirnya ketika pulang, tiba-tiba Bu Eva ngajakin, Pak jangan pulang dulu Pak, kita ngomong dulu Pak sama Bu kepala sekolah. Saya pikir ayo kita ngomong bertiga. Lalu Bu Eva menceritakan apa yang ada di pertemuan itu secara garis besar, tidak secara detail, secara garis besar. Lalu saya pribadi melihat bahwa memang benar yang dikatakan Bu Eva, bahwa sebenarnya pertemuan itu harusnya diadakan semuanya, harus satu kelas semuanya. Dulu saya ingat kalau misalnya pas offline itu Bu Eva itu di tengah-tengah pelajaran suka memanggil satu-satu anak-anak, maksudnya dia tuh ingin meyakinkan bahwa ada satu sesi pribadi gitu, ada sesi pribadi antara dia dengan anak itu. Setelah saya mendengar intisari dari apa yang dia lakukan, saya merasa bahwa sebenarnya baik juga kalau misalnya kalian bisa datang untuk mendapatkan sesi itu. Jadi itu kan kayak sesi ya. Sesinya kemarin bagus dan cukup positif dan mudah-mudahan outputnya juga positif. Jadi saya berpikir gitu ya. Tapi ini baru pikiran saya. Maksudnya saya belum gimana. Mungkin nanti akan ada sesi lanjutan. Ada sesi lanjutan. Dan saya pikir sebenarnya kalau saya sih bilang bukan masalah, tapi lebih pada tantangan gitu. Kalau tantangan kamu kan tantangan kamu dua nih kalau saya lihat. Kalau menurut saya ya, tantangan kamu dua. Pertama, bagaimana kamu bisa mengikuti sesi ini dengan baik, dengan hasil yang baik. Lalu yang kedua, bagaimanapun kan itu kan hal luar. Kamu punya juga hal di dalam kamu yang mungkin sulit juga untuk kamu manajemen gitu, untuk kamu atur gitu. Kamu kan biasanya di rumah dengan situasi rumah yang kamu paling tahu lah. Atau di kamar. Nah, itu ada tantangannya. Nah, bagaimana untuk pertama sih mengerti tantangan itu. Maksudnya kan kadang-kadang dibanding kita tidak menerima keadaan, lebih baik menyatu dengan keadaan itu sehingga keadaan itu tidak bermasalah lagi. Jadi kayak gitu. Ya pasti ada kalau nggak banyak hal, beberapa hal yang bisa diomongin. Dan saya pikir itu baik. Dan lagi pula kan sebenarnya secara kebutuhan dasar manusia itu butuh didengarkan, butuh diperhatikan, butuh dihargai, butuh dicintai kayak gitu. Nah, kalau misalnya karena itu merupakan kebutuhan dasar, jadi tanpa sadar kita akan mencari itu. Jadi kayak gitu. Jadi nanti
kamu akan sadar bahwa hidup kamu tuh kompleks sekali. Hidup kamu tuh kompleks banget. Ada kepentingan diri kamu, ada kepentingan orang tua kamu, ada kepentingan teman kamu, ada kepentingan yang lain-lain, ada kepentingan guru, ada juga kepentingan diri pribadi kamu. Nah, semua itu harus dimengerti dan diterima gitu. Maksudnya situasi tidak selalu menguntungkan ya, menguntungkan dalam arti tidak seperti apa yang kamu mau. Tapi memang seharusnya begitu. Maksud saya begini, kalau situasi seperti apa yang kamu mau gitu ya, artinya kamu selalu mendapatkan apa yang kamu mau. Hidup tuh hambat, terlalu mudah. Kamu ingin sesuatu, kamu dapat. Kamu ingin sesuatu, kamu dapat terlalu mudah. Justru ketika ada dalam keterbatasan dan kesulitan itu, nah, jadi kamu mengembangkan kemampuan kamu gitu, untuk mendapatkan itu, untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini misalnya ini contohnya agak keras nih. Karena saya nggak punya teman. Jadi, saya tuh pengennya orang datang pengen berteman sama saya. Ya situasi itu bisa, tapi situasi itu juga nggak bisa. Tapi yang paling asik sih sebenarnya menurut saya relate, maksudnya berteman ya, berteman gitu. Ya mencoba untuk mungkin kalau dalam bahasa kalian asik lah. Jadi dapat teman itu lebih apa? Lebih worth it ya. Kamu berusaha dan kamu tuh mendapatkan. Ketika kamu berusaha, kamu mendapatkan hasil. Itu lebih apa? Ya lebih worth it sekali lagi. Jadi kayak gitu. Suatu barang pun kalau kamu dikasih dan kalau kamu berusaha lalu kamu mendapatkan barang itu, rasanya tuh beda. Nah, jadi kayak gitu. Dan sekali lagi, mungkin sebut aja situasi itu tidak pernah ideal. Jadi kamu selalu punya kemampuan untuk menghadapi situasi apapun. Jadi kayak gitu. Nah itu kalau dimengerti itu bagus sekali. Saya sendiri agak lambat untuk memahami itu. Saya sendiri agak lambat, tapi akhirnya saya bisa. Mudah-mudahan kamu lebih cepat. Maksudnya mudah-mudahan kamu lebih beruntung dari saya, bisa menghadapi situasi apapun. Nah, jadi kayak gitu. Pada akhirnya selamat menjalani hari Selasa dengan segala pelajarannya, dengan segala kesulitannya. Tapi ya waktu terus berjalan sih, intinya itu sih sebenarnya. Waktu terus berjalan dan nanti pelajaran akan selesai, nanti akan sore dan hari akan berganti menjadi Rabu. Dan selalu begitu, perubahan terus. Jadi dibanding kamu merasa bahwa momen ini terlalu penting ya saat ini. Misalnya kamu lebih bete ini sekarang, kamu tuh merasa bete ini terlalu penting daripada yang lain. Lebih baik menyadari bahwa ntar bete juga berubah, ntar situasi juga berubah, dan perubahan itu menjadi sesuatu yang pasti. Gitu. Kalau berubah itu merupakan sesuatu yang pasti, ya dihadapi aja, pasti akan berubah terus. Gitu. Kamu bete, ntar nggak bete, sedih, ya ntar pasti berubah juga. Dan kalau kamu menikmati perubahan itu, ya kamu bisa menguasai keadaan. Kamu yang pegang, karena you know the master key, kamu tahu kuncinya gitu, kamu tahu kamu tahu rahasianya lah. Jadi kayak gitu ya. Oke, selamat menjalani hari ini, semangat selalu, mindset positif, waktu akan berjalan smooth dan ya nggak terasa lama. Oke ya, thank you ya sudah menyimak saya. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Ya.